Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ربا سواه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نورك الساري وملالك الجاري واجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وصحبه النور سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله. Bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Bil khusus hendaklah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat sihat wal afiyah, nikmat hidayah wa taufik serta nikmat Islam wal iman. Sehingga dengan nikmat tersebut Allah berikan kita kemudahan. Allah yang telah meringankan langkah kaki kita bisa berkumpul bersama di masjid yang insya-Allah pada malam ini diturunkan keberkahan oleh Allah. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah duduknya kita pada malam ini memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad, membuat dosa-dosa kita diampuni Allah, dosa orang tua kita diampuni Allah. Mudah-mudahan hajat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat salawat kepada Nabi Muhammad insyaallah kita akan mendapatkan syafaat yang telah dijanjikan oleh Nabi Muhammad. Beliau pernah berjanji akan memberikan syafaatnya, memberikan pertolongannya kepada kita sebagai umatnya yang senantiasa memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan berkat salawat itulah yang akan membuat kita kelak di yaumil qiyamah diberikan Allah kemuliaan bisa memandang wajah Nabi Muhammad, bisa melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan salawat tersebut kelak Allah kumpulkan kita di dalam syurganya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, salawat kepada Nabi Muhammad merupakan salah satu sebab mata kita ini kelak akan dimuliakan Allah, dimuliakan dengan memandang wajah Nabi Muhammad. Wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Celaka kata Rasulullah bagi orang yang nanti pada hari kiamat tidak bisa memandang wajahku. Sayyidatuna Aisyah bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wa man lam yaraka yaumal qiyamah ya Rasulullah?" Siapa orang yang tidak bisa memandangmu nanti di yaumil qiyamah ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, "Al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Orang yang matanya Allah haramkan memandang wajah Nabi Muhammad adalah mereka yang ketika namaku disebut di hadapannya mereka tidak membalas dengan salawat. Ulama menyebutkan
bahwasanya syarat utama yang bisa membuat seseorang masuk ke dalam surga Allah ketika nanti di akhirat Allah muliakan matanya bisa memandang wajah Nabi. Ketika di antara kita nanti di akhirat dimuliakan Allah bisa memandang wajah Nabi Muhammad, maka berarti kita termasuk daripada penghuni surga. Tapi na'udzubillah, kalau seandainya mata kita ini Allah haramkan untuk memandang wajah Nabi Muhammad, orang yang matanya diharamkan oleh Allah memandang wajah Nabi Muhammad nanti di akhirat adalah ciri-ciri orang yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Man ra'a wajhaka yas'ad, orang yang memandang wajah Nabi besar Muhammad maka mereka akan bahagia, bahagia dunia sampai akhirat. Dan itulah yang diharapkan oleh para ulama-ulama kita, para tabi'in, para sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka harapkan selain mereka para sahabat bisa memandang wajah Nabi Muhammad tatkala mereka bersama Nabi, hadapan mereka pun ingin selalu memandang wajah Nabi Muhammad sampai nanti di dalam surga Allah. Tidak ada kenikmatan kecuali memandang wajah Nabi besar Muhammad. Ketika kita berkumpul mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad, kita bersolawat kepada Nabi, itu merupakan salah satu cara dan merupakan salah satu bukti bahwa solawat tersebut merupakan bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad. Kecintaan itu harus ditampakkan dengan bukti. Dusta kalau seandainya ada orang yang mengaku cinta tapi tidak menampakkan dengan bukti. Seperti seseorang yang tenggelam dalam cinta, seorang laki-laki yang tenggelam di dalam cinta kepada wanita idamannya, maka ia akan berkorban. Ia akan memperlihatkan bukti-bukti kecintaannya, seperti yang kita dengar tentang cerita Lailah dan Majnun. Majnun adalah seorang laki-laki yang sering disebut adalah laki-laki yang gila karena cintanya kepada Lailah. Majnun sangat mencintai Lailah, tapi apa boleh buat, cinta tersebut tidak disukai, tidak direstui oleh calon mertua, tidak direstui. Tapi Majnun menampakkan rasa cintanya kepada Lailah, sehingga setiap kali ia melewati rumah Lailah, dinding-dinding rumah Lailah itu dicium semua. Ugabbilu dzal jidar wa dzal jidara walakin hubbu man sakanad diyara. Aku mencium dinding-dinding rumah Lailah, bukan berarti aku mencium dindingnya, tapi hakikatnya aku mencium orang yang ada di dalam rumah tersebut. Luar biasa. Mencium dinding rumah aja barang, temboknya kah, pagarnya, tapi hakikatnya seperti mencium orang yang ada di dalam rumah. Itulah arti kecintaan. Setiap orang yang mengaku cinta maka harus dinampakkan dengan pengorbanan, dengan bukti, seperti cintanya para sahabat-sahabat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad. Abdullah bin Zaid saking cintanya kepada Nabi besar Muhammad, ketika dikabarkan kepada beliau tentang wafatnya Nabi, maka Abdullah bin Zaid langsung mengangkat kedua tangannya dan berdoa,
Allahumma adhib basari hatta la ara ba'da habibi Muhammadin ahada. Ya Allah, ambillah pandanganku, ambillah mataku, butakan aku ya Allah, sehingga aku tidak lagi melihat setelah kekasihku Muhammad kepada siapapun. Aku tidak mau lagi melihat kepada siapapun selain kekasihku Nabi Muhammad. Fastajaballah, doanya diijabah oleh Allah. Seketika kedua matanya langsung dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat yang bernama Thauban, terkenal seorang sahabat yang sangat dahsyat cintanya kepada Nabi Muhammad. Tidak bisa terlalu jauh dari Nabi Muhammad SAW. Satu hari dia tidak bisa kalau tidak ketemu dengan Nabi Muhammad. Sehingga suatu saat Thauban ini pernah sampai 3 hari tidak menghadiri majelis Nabi Muhammad, tidak mau berjumpa dengan Nabi Muhammad. Ketika bertemu dengan Nabi Muhammad, Nabi bertanya kepada Thauban, "Ya Thauban, kemana engkau sudah 3 hari aku tidak melihatmu? Apakah engkau sakit wahai Thauban?" Maka Thauban menjawab, "Tidak ya Rasulullah, aku tidak sakit. Tapi ada sesuatu yang aku pikirkan ya Rasulullah. 3 hari aku tidak menemuimu ya Rasulullah karena ada sesuatu yang aku pikirkan." "Apa," kata Rasulullah, "yang kau pikirkan wahai Thauban?" Maka Thauban mengatakan, "Ya Rasulullah, sekarang di dunia ini aku bisa melihatmu secara langsung. Aku bisa duduk bersamamu ya Rasulullah. Yang aku pikirkan nanti di akhirat. Yang aku pikirkan nanti di akhirat ya Rasulullah. Kalau seandainya engkau akan dikumpulkan oleh Allah di dalam surga bersama para nabi, engkau akan ditempatkan oleh Allah di tempat yang tinggi. Sedangkan aku Thauban, kalau seandainya aku dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, pasti surgaku akan berbeda dengan surgamu ya Rasulullah. Ketika surgaku berbeda dengan surgamu ya Rasulullah, aku akan sulit untuk melihatmu ya Rasulullah. Tapi kalau seandainya Allah masukkan aku ke dalam neraka, maka aku tidak akan melihatmu selama-lamanya ya Rasulullah." Maka ketika itu turunlah ayat, "Wa may yuti'ir rasulah wa may yuti'illaha war rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim, maka mereka ini akan dikumpulkan oleh Allah, akan diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan bersama para nabi, wasyuhada, wassalihin, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan para sahabat Nabi Muhammad. Itulah tujuan para ulama-ulama kita. Mereka luar biasa di dalam menjaga perintah Allah. Mereka luar biasa di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah. Tujuan mereka, para aulia, para ulama-ulama kita, hanya ingin ketika masuk ke dalam surga bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad. Surga tidak ada nikmat kalau tidak ada Nabi Muhammad. Ya. Terasanya nikmat dalam surga itu ketika di dalamnya ada Nabi Muhammad. Sehingga ada seorang ulama yang mengatakan, kalau seandainya aku dimasukkan surga tapi aku tidak bisa melihat Nabi, maka lebih baik aku meminta kepada Allah agar aku dimasukkan ke dalam neraka daripada masuk surga tidak ngelihat Nabi. Lebih baik masuk neraka. Karena nikmat dalam surga itu hanya memandang wajah Nabi Muhammad. Bidadari itu tidak ada artinya. Ya, kalau kita ini ya yang penting masuk
Ya Allah, yang penting kami masuk surga ya Allah, walaupun surga bukan yang paling tinggi, yang paling bawah aja enggak masalah. Yang penting masuk surga. Itu tipenya kita. Kalau tipe kita ini yang penting surga, paling bawah enggak masalah. Karena kita enggak mau masuk ke dalam neraka. Tapi beda dengan tujuan para aulia Allah. Tujuan mereka di dalam menjalankan perintah Allah, tujuannya hanya ingin berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah bukti cinta. Nah, kita kumpul pada saat ini, pada malam ini, mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad. Ini sebagai bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad. Ya, nah, jam ini sudah hampir jam 10:30. Ya. Kita nih sebenarnya kalau jam kayak ini nyaman guring, iyalah nyaman guring, atau duduk depan rumah berokokan nyaman. Tapi rela kita meluangkan waktu, ya, rela meluangkan waktu duduk di sini dari setelah selesai Isya sampai sekarang, duduk hanya untuk menghadiri Maulid Nabi Muhammad. Kita hadir di sini bukan karena kehendak kita, tapi karena kita ini dikehendaki oleh Nabi Muhammad. Ya, hakikatnya Nabi yang ngundang kita. Karena mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian banyak orang yang tinggal di Pematang, pian yang terpilih. Banyak kok di sini, ya, orangnya kan banyak. Tapi yang terpilih pian, alhamdulillah. Kenapa? Karena Nabi yang panggil, yang undang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu bukti cinta kita kepada Nabi besar Muhammad, mengagungkan hari kelahiran beliau. Tidak layak bagi orang yang berakal. Kalau seandainya orang yang berakal tersebut bertanya, kenapa kalian mengagungkan Maulid Nabi? Kenapa kalian merayakan Maulid Nabi? Kalau orang yang berakal tidak pantas bertanya seperti itu, ya, karena arti dari pertanyaannya seakan-akan ia mengatakan, kenapa kalian gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad? Ini pertanyaan yang bahaya, ya. Kenapa kalian bahagia Nabi lahir? Bungul gak ada? Nanya kayak itu, kalau ada orangnya di hadapannya nyaman bener, ya. Ngapain kalian gembira Nabi lahir? Nah, itu kalimat yang bahaya, ya. Nabi itu rahmah dari Allah, hadiah dari Allah. Abu Lahab yang kafir saja itu sudah diberikan nikmat oleh Allah karena senangnya ketika lahirnya Nabi Muhammad, ya. Dalil tentang maulid ini udah satu itu aja dah cukup, ya. Allah beri nikmat kepada Abu Lahab karena ia senang dengan hari lahirnya Nabi Muhammad. Ya, kadang-kadang ada orang dipadahkan dalilnya ini, kadang masuk juga, dikasih dalil tidak masuk juga. Yang kayak itu tidak perlu dalil lah, ya, nyamannya berkelahi aja langsung. Ya, enggak, udah pakai dalil ini enggak masuk, kasih dalil enggak masuk juga. Ya kenapa? Karena beda pandangan. Ya enggak, kalau sudah beda pandangan enggak mungkin ketemu. Ya, caranya ya kayak itu tadi. Ya. Abu Lahab dapat nikmat dari Allah, gembiranya hanya satu kali. Senangnya hanya satu kali ketika Thuwaibah, hamba sahayanya, datang memberi kabar. Hab, kalau bahasa kita inilah kan Abu Lahab, Hab, kemanakan pian lahir, ya. Anak Abdullah lahir, anak Aminah lahir. Abu Lahab ketika dengar kabar keponakannya lahir senang, padahal ini tidak beriman sama Allah, ya. Tidak beriman dengan Nabi Muhammad. Saking senangnya Abu Lahab itu, hamba sahaya yang datang langsung dimerdekakan. Engkau merdeka. Padahal ini hamba sahaya milik Abu Lahab ini pasarannya mahal.
Hamba sahaya itu statusnya seperti barang dagangan, bisa dijual. Ya, kalau binian kita umpamanya, kalau pasar-pasar bahari orang-orang dulu kan ada jual beli hamba sahaya. Ya, ketika dibeli bawa bulik, ini jadi milik kita dah. Ya, beli binian, kan ada lakian, ada binian, ada apa namanya, ada kelas-kelasnya. Yang ini yang agak putih, bungas, mahal. Ya, enggak. Kalau yang agak ya sedang-sedang lah, harganya sekian. Suwaibah ini termasuk hamba sahaya yang mahal. Kalau seandainya dijual, itu duitnya 500 dirham. 500 dirham kalau duit kita 500 juta. Ya, dimerdekakannya artinya Abu Lahab sedekah. Maka ulama mengatakan orang pertama kali sedekah mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad Abu Lahab. Ya, 500 juta. Ya, enggak. Engkau merdeka. Kalau dijual 500 juta dia di tangannya. Tapi kada merdekakannya. Ya. Gembira senangnya hanya satu kali, dibalas Allah ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat jadi nanti. Sampai datangnya hari kiamat, nikmat untuk Abu Lahab ini baru stop. Kalau belum kiamat tidak stop. Setiap hari hari Senin. Ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada. Tiap kali datang hari Senin, tiap kali datang hari Senin. Ya. Yukhaffafu anhu, diringankan. Diringankan di sini kata ulama hari Senin libur. Ya, tidak ada siksaan, libur. Istirahat. Ya, dikasih napas dulu, bernapaslah hari Senin, dikasih nikmat. Ya, apa sebabnya? Lisururi bi ahmadah, karena gembiranya Abu Lahab ketika lahirnya Nabi Muhammad. Fama dhannu bil abdil ladzi kana umruhu bi ahmada masruran wa matahu muwahhidah. Maka bagaimana, kata Al-Imam Hafidh, bagaimana tanggapan kalian, kata Imam Al-Hafidh, dengan seorang hamba yang sepanjang umurnya selalu gembira ketika datangnya bulan kelahiran Nabi Muhammad. Kalau yang kafir ini saja gembiranya satu kali, nikmatnya seperti itu. Keluar air susu dari jari Abu Lahab ini tiap hari Senin. Kira-kira yang beriman kepada Nabi, yang tiap tahun gembira datangnya bulan kelahiran Nabi Muhammad, kira-kira tanggapan kalian bagaimana? Pasti akan lebih dahsyat mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah bukti cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara bukti yang lain, kita harus mengikuti Nabi Muhammad. Ya, pendusta kata Nabi, orang yang aku cinta kepadaku tapi tidak mengikuti sunnahku. Pendusta orang yang mengaku cinta kepadaku tapi tidak mengikuti akhlakku. Justru yang dijadikan idola orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Yang harus dijadikan idola itu Nabi Muhammad. Ya. Yang harus diikuti Nabi Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun, contoh yang terbaik Nabi Muhammad. Contoh dalam rumah tangga, contoh Nabi Muhammad. Di dalam berdagang, contoh Nabi Muhammad. Kalau seandainya punya jabatan, contoh bagaimana Nabi Muhammad menggunakan jabatan beliau. Ya. Jadi yang dicontoh semuanya dari pribadi baginda Nabi besar Muhammad. Jangan ngikutin orang lain, apalagi orang yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak beriman dengan Nabi Muhammad. Kita ini umat Islam sekarang ya dihancurkan oleh orang-orang kafir dengan salah satu cara mereka dijauhkan dari Nabi Muhammad. Cara orang-orang kafir menghancurkan umat Islam ini tidak langsung diajak murtad, kada, sedikit-sedikit. Ya, tidak mungkin ada orang kafir berani datang ke sini pematang, ayo murtad semua, paling pian gebuk.
Waninya orang ini datang ngajak murtad, ya enggak, paling diikat timbai ke sungai. Tapi kada seperti itu. Cara mereka itu luar biasa halus. Ya, dirusaknya umat Nabi Muhammad bagaimana mereka jauh dari ajaran Nabi, jauh dari pakaian Nabi Muhammad, jauh dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Yang binian-binian, bagaimana binian ini jauh dari sifat Sayyidah Khadijah, bagaimana binian ini jauh dari sifat Sayyidah Fatimah. Seperti itu, mulai mereka masukkan pakaian, ya enggak, yang binian rusaknya pakai pakaian, ya umur 35 pakai baju 2 tahun, banyak kan? 35 30 baju karena kan 2 tahun pakainya, ya. Yang lakian sama, ngelihat ada orang rambutnya samping tipis, kanan tipis, kiri tipis, ininya panjang warna-warni, umpat. Ya, ngelihat si Fulan pasang anting-anting, umpat juga, masang lagi dia satu, umpat juga sampai ke atas sebelah kiri. Ya, orang tadi apa namanya nih, tindik lah, nah, hidung ditindik, umpat juga tindik. Ngelihat idolanya tadi bibirnya ditindik, umpat juga. Ngelihat idolanya tadi jadi bencong, umpat juga jadi bencong. Ya. Ngelihat idolanya tadi, ya, naudzubillah, merubah kelamin, umpat juga. Yang umpat-umpat ini umat Nabi. Umat Nabi ini hobi, mengumpat ya orang tuh hobi nomor 1. Dia sebut umpat, umpat. Ya. La tattabi'unna sananal ladzina min qablikum, kata Rasulullah. Ya udah dipadahkan oleh Nabi Muhammad. Sekarang ini udah kelihatan semua. Ya. La tattabi'unna sananal ladzina min qablikum. Sungguh, kata Rasulullah, kalian umatku ini akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Orang-orang sebelum kalian ini belum dijelaskan oleh Nabi Muhammad. Shibron bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, wadhira'an bidhira'in, sehasta demi sehasta, hatta law dakhalu fi juhri dhabbin lattaba'tumuhum, sampai kalau seandainya mereka ini, kata Rasulullah, masuk ke dalam lubang biawak sekalipun, umatku ini umpat juga masuk dalam. Sahabat bertanya, Al-Yahudi wan Nasrani ya Rasulullah, apakah yang kau maksud ini mereka ini adalah Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi Muhammad, faman, kalau bukan dua ini siapa lagi? Ya, artinya Yahudi dan Nasrani merusak umat Nabi Muhammad. Setiap apa yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani, umat Nabi Muhammad ini pasti umpat. Ya, pasti umpat. Terutama yang binian. Ya, binian ini enggak boleh ngelihat ini dikit, umpat. Ya, kalau lakiannya masih bisa jaga. Tapi kalau binian, Allah Akbar, bah ada baju baru lagi itu nah bah. Ya. Kalau lakian paling beli gamis 300.000, baju koko 100, tapi 100, 500 sekali belanja. Itu buat 5 tahun. Buat 5 tahun. Ya, Maulid pakai baju itu, pakai gamis itu. Rejab nanti pakai lagi. Ya, Idul Fitri dipakainya lagi, Idul Adha pakai sampai 5 tahun tahan. Tapi kalau sudah binian, bukan pian ini masya Allah semua. Binian yang di sana, jauh lain pian ini masya Allah. Wanita-wanita soleha. Ya. Kalau lakian 500.000 insya Allah cukup. Galak. Tapi kalau binian, aduh 500 kurang. Apalagi buat baju, bajunya aja 400. Apalagi yang habayah itu nah.
warna hitam tuh kalah gamis kita. Ya, gamis pian yang 300 ditawar 2,5 masih bisa. Tapi kalau abaya, wah jangan berani-berani. Apalagi yang memang asli Turki. Ya, enggak harganya 800. Sesak napas abahnya. Ya Allah mak, baju lagi lah. Coba aja pian bulik nanti nah. Lihat di lemari pakaian, banyak baju pian enggak, banyak baju bini. Banyak siapa? Tapih pian berapa? Tapi bisa dihitung loh. Baju bisa dihitung. Binian warna ini. Kondangan warna ini. Kondangan minggu depan rubah lagi. Ya, buat yasinan beda. Manakipan beda. Ya udah, walhasil banyak. Tapi bagus, baju-baju syar'i yang dipakai. Baju syariat pakai, jangan baju-baju yang aduh binian sekarang nih. Kita nih bingung. Naik kendaraan yang di muka nih barang bagus. Ya enggak mejam nabrak. Kalau pejam masuk ke sawah. Ya, buka mata dosa ngalir terus. Mau nikung ke samping ada truk. Ya enggak ditikung. Ya bingung lah walhasil. Nah itu dirusaknya. Ya. Apa namanya? Inti tujuan mereka ini perempuan. Kalau sudah perempuannya rusak, lakiannya habis dah. Ya, kalau sudah binian rusak, pian kita yang lakian ini nah, rusak. Ya enggak, jangan pian kira yang begamis bersorban bimama nih ngelihat kayak itu astagfirullah. Ada. Astagfirullah, astagfirullah. Iya kita ini bukan malaikat. Niat dari rumah sudah lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Pas tengah jalan. Ya enggak. Tancap gas sayang. Ya barang bagus. Kalau enggak ketemu lagi yang kayak ini. Nah, belambat sambil baca astagfirullah, 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 astagfirullah. Ya enggak. Inna kaidakunna azim. Bahayanya binian. Ya, tapi bukan pian lah. Pian masya Allah. Ya, enggak, jangan marah sama ulun lah. Ya. Dalam Al-Quran lihat antara tipu daya setan dengan tipu daya binian dahsyat mana? Dahsyat mana? Siapa yang nyebutnya? Allah. Jangan marah lah. Allah yang nyebut. Tapi bukan pian. Piannya ahli surga insyaallah. Ya. Inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya kalian ini wahai perempuan azim, dahsyat. Ya. Tapi ketika Allah mengatakan tipu daya syaitan, apa itu ayatnya tuh? Inna kaidas syaitana dhaifah. Tipu daya setan tuh lemah. Tapi binian, aduh, ngeri. Siapa yang bilang seperti itu? Al-Quran. Pian buka dalam surat Yusuf. Ya, dalam surat Yusuf. Nabi Yusuf itu kan hampir kejebak. Nabi Yusuf tuh nabi hampir kejebak. Lagi tipe-tipe kayak kita ini. Ya. Nabi Yusuf itu sampai mengatakan ini karena pertolongan Allah. Kalau bukan karena pertolongan Allah, Nabi Yusuf terjerumus. Nabi Yusuf, anak Nabi Yakub. Kita ini abah bukan nabi bukan? Ya enggak. Kayak kita nih ya Allah tenggelam kita. Binian Mesir. Aduh binian kita ini enggak ada apa-apa tuh. Binian yang di sana, yang di Arab itu, Mesir, Turki. Pian kalau umroh enggak fokus ketemu yang kayak itu. Jujur yang pernah umroh nih nah. Ya enggak. Ya, kalau ngelihat kanakan bagi anak-anak Arab tuh, wah hidungnya putih-putih. Ya, kita ini kan seperti itu lakiannya. Ketika ngelihat anak-anak, teringat sama anak di rumah.
Ya Allah, kangen sama anak ulun. Pas ngelihat binian di luar, bini di rumah lupa. Bujur kan? Kalau ngelihat anak orang teringat, ya Allah, anakku lagi ngapain di rumah itu. Ngelihat bini orang, bini di rumah lupa. Dahsyatnya tipu daya perempuan. Inna kaidakunna azim. Tipu daya kalian itu sangat besar, bahaya. Ya. Inna kaidasyaitana dhaifah. Tapi ketika Allah sebut tipu daya setan lemah, tidak ada apa-apanya. Ya. Kenapa? Karena setan merusak kaum laki-laki dari jalan perempuan. Nabi Adam kan diusir gara-gara bini. Nabi Adam diusir, dikeluarkan dari surga gara-gara Siti Hawa. Ya enggak. Sudah ditegur oleh Allah, la taqrabu hadhihi syajarah. Wahai Adam, jangan berparak-parak sama pohon inilah. Nggih. Udah kasih tahu oleh Allah, jangan dekat-dekat. Dekat aja enggak boleh, apalagi ngambil buah khuldi. Ya, engkau enggak boleh mendekati buah khuldi wahai Adam. Siap ya Allah. Sudah, bini. Bah, ambil. Enggak apa, satu aja, ambil aja. Ya enggak, Allah enggak mungkin marah, ambil aja, ambil. Kena Nabi Adam ambil gara-gara bini. Ya, padahal itu bukan maksiat, ya enggak, bukan maksiat, tapi karena kesalahan satu itu tadi Allah keluarkan Nabi Adam dari surga. Ya, makanya hati-hati kita yang punya bini, punya anak perempuan. Kullukum ra'in, setiap kita ini pemimpin. Ya, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, setiap kita ini nanti di akhirat akan diminta pertanggungjawaban. Ya. Tentang istri kita, tentang anak-anak perempuan kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berharap berkat Nabi Muhammad, berkat malam kelahiran Nabi Muhammad, berkat bulan kelahiran Nabi Muhammad, mudah-mudahan kita semua dirubah oleh Allah, diberikan hidayah dan taufik oleh Allah, diberikan rahmat oleh Allah. Mudah-mudahan rumah tangga kita diberkahi Allah, anak istri kita diberkahi oleh Allah. Allah jadikan anak istri kita sebagai keluarga yang insya Allah selalu mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkat Nabi Muhammad dosa kita diampuni Allah. Berkat Nabi Muhammad mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini bisa ulun sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha lana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.